Well, my students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you are feeling good. So, the first one, let's thankful to Allah by saying Alhamdulillahirabbil alamin. And second, for mediator of Quran Hadis Jamaah by saying Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. And the third, for you, all of my lovely students in grade 7, I say Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Don't forget to manage your heart only because Allah by the dalil wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Today is English lesson, but before we start our lesson, I will give you some advice. Jadi Us akan memberikan beberapa nasihat. Untuk temanya hari ini adalah mengenai tri sukses. Sebagai generasi penerus, sebagai generus jamaah, maka kita ini harus memiliki tri sukses generus. Yang pertama yaitu alim fakih. Alim fakih ini memiliki pengertian ketika kamu sudah belajar mengenai ilmu itu, kamu paham apa hikmah dari ilmu tersebut. Nggak cuma mengetahui aja, tapi bisa mengambil hikmahnya. Kemudian yang kedua yaitu berakhlakul karimah. Kita sebagai generus harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, karena Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, sebagai generus jamaah, mandiri sesuai dengan umurnya. Kalau anak-anak semuanya di umur sekarang bisa mandiri itu apa? Membantu orang tua, bisa membantu mencuci piring, menyuci baju, menyapu halaman, menyapu rumah. Itu yang dikatakan mandiri, itu sesuai dengan umurnya. Enggak kok ya kamu memaksakan diri harus cari uang karena mandiri. Mandiri itu bukan sekedar untuk mencari uang, itu enggak, tapi mandiri sesuai dengan umur kamu. Kalau umur kamu yang sekarang, berarti kamu ya sekolah, bisa mandiri, bisa mengatur jadwal kamu. Seperti itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Last week I give you daily test. Jadi Us memberikan ulangan harian ya. Nah, soal-soalnya itu sebenarnya hanya mengenai preposition, much money, kemudian mengenai siblings, mengenai saudara, itu kan sudah kita bahas ya. Coba kita lihat. Nih, for the first, untuk nomor 1, cucu perempuan. Cucu perempuan and cucu laki-laki in English is. Nah, jawabannya apa nih? Kok pada nggak tahu ya? Nah, kalau cucu perempuan itu kemarin apa di buku paketnya? Granddaughter, sedangkan cucu laki-laki itu grandson. And then fill the blank with have or has. Nah, di sini ada percakapan. I will bring this for my friends. How many friends do you? Titik-titik. Kalau dia you berarti menggunakan have, nah bukan has. Nah, ini di sini juga ada conversation. I have 5 friends. I know one of them. That is Rina. She titik-titik one cat. So cute. Nah, untuk he, she, dan it dia menggunakan has. Maka di sini jawabannya she has one cat. So cute. And then this soup is very salty. How titik-titik salt do you give for the soup? Nah, salt di sini kuncinya, nak. Salt di sini adalah garam. Garam itu berarti tidak bisa dihitung. Maka jawabannya how much salt do you give for the soup? Nah, untuk nomor 5 ini bonus karena di sini Us meminta kamu untuk menyebutkan berapa sih jumlah saudara dan memberitahu nama-nama dari saudara kamu. And then nomor 6. Fill the blank with this, that, those, or this. Di sini kan bukunya dekat ya. Maka jawabannya apa jawabannya? This. T-H-E-S-E. This. And then number 7. Ini juga sama. Us minta kamu mengisi this, that, those, or this. Maka di sini kan bukunya dekat. Jawabannya karena dia bukunya 1, maka jawabannya adalah this. Next. Nah,
Kalau di sini nomor 8 sudah ada nih this, that, those, or this. Kamu hanya mengisi to be-nya aja, is or are. Karena dia bendanya lebih dari 1, maka jawabannya adalah are. Nomor 9. Nah, ini bendanya 1. Jawabannya apa ya? Kalau untuk yang singular, dia memakai is. Nah, untuk soal yang terakhir, kan Us juga sudah membahas regular verb and irregular verb ya. Masih pada bingung. Nah, kalau regular verb itu artinya kata kerja beraturan. Sedangkan irregular verb itu artinya kata kerja tidak beraturan. Kalau di dalam dictionary, di dalam kamus anak-anak semuanya itu ada di bagian tengah. Di situ ada regular and irregular verb. Dan ya, well, untuk materi hari ini apa ya? Artikel with us April. So, artikel ini apa sih? Di dalam buku paket bahasa Inggris kamu di situ hanya dibahas sekilas-sekilas aja. Nah, di sini Us akan menjelaskan apa sih artikel itu. Karena artikel ini nanti akan masuk ke dalam soal di PAS. In this unit, we will learn the first about English article, tentang artikel bahasa Inggris. And then use article to know whether the noun is specific or general. Jadi menggunakan artikel untuk mengetahui apakah kata benda itu spesifik atau umum. Ini tujuan-tujuannya Us jelaskan dulu. And the last, articles itu terdiri dari the, an are smallest words in English. Jadi artikel the, an adalah kata terkecil dalam bahasa Inggris. Next. The definition of article. Articles in English are definite articles and indefinite articles. Nah, jadi artikel itu dalam bahasa Inggris adalah artikel pasti dan artikel tidak pasti. Maksudnya apa sih, Us? Nah, artikel ini terbagi menjadi 2, yaitu artikel pasti dan artikel tidak pasti. Oke, kita akan bahas satu persatu. The definite article, artikel pasti. Nah, the definite article is used when the speaker believes that the listener knows the identity of the noun reference. Yang artinya, artikel pasti digunakan ketika pembicara percaya bahwa pendengar mengetahui identitas referensi kata benda. Di sini Us mengambil definisinya dulu. Nah, termasuk dari artikel pasti ini adalah kata the. Nah, the ini digunakan karena dia termasuk dari artikel pasti. Next. Nah, gimana sih Us penggunaan the? Nah, kita bahas dulu artinya. The word the limits the meaning of noun to one particular thing. Dalam bahasa Indonesianya, bukan. Pengertian the definition of the is the word the limits the meaning of noun to one particular thing. And then we can use the in singular, plural, or uncountable nouns. Artinya, kata the membatasi arti kata benda pada suatu hal tertentu. Kita dapat menggunakan the dalam kata benda tunggal, jamak, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kemarin kan kita sudah bahas apa sih singular, plural, kemudian countable noun, uncountable noun. Nah, artikel dari the ini bisa digunakan untuk yang tunggal, jamak, dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Next. Nah, untuk contohnya, examples, the first, the book. Nah, can you give me the book on the table? Kita sudah belajar preposition juga ya, kayak on, in, at, behind. Nah, biasanya setelah preposition itu ada kata the. Seperti ini contohnya, on the table. Nah, the juga bisa digunakan di tengah
sentence, di tengah kalimat. Can you give me the book on the table? Sebenarnya the ini tidak memiliki arti yang begitu spesifik. Dia hanya sebagai pengikut dari kata benda tersebut aja. Kemudian contoh yang kedua, the movie. Nah, kalau yang the movie ini dia menggunakannya di awal. The movie is based on a real life incident. Nah, untuk yang nomor 3 ini, Nak, the end. Kalau dia the, depannya itu kata bendanya diawali dari huruf konsonan, maka dia bacanya the. Tapi kalau yang setelah kata the ada kata benda atau suatu singular, plural, itu bisa yang awalnya menggunakan huruf vokal a, i, u, e, o, maka membacanya jadi the end, bukan the end ya, bukan di, maka dia membacanya the end, bukan the end ya. Next, the indefinite article. Nah, the indefinite article is used when the speaker believes that the listener should not be told the identity of the reference. Jadi artikel tidak pasti digunakan ketika pembicara percaya bahwa pendengar tidak harus diberitahu identitas referensi. Pengertiannya. Nah, untuk penggunaan artikel tidak pasti ini adalah sama en. Dan en ini memiliki arti yang sama ya, Nak, yaitu artinya sebuah. Jadi dan en ini digunakan saat apa sih? Yang artinya sebuah. Artikel is used in front of singular countable nouns like a person, animal, or thing. If a noun starts with a consonant sound. Nah, jadi artikel yang artinya sebuah digunakan di depan kata benda yang dapat dihitung. Jika kata benda dimulai dengan bunyi konsonan. Contohnya huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. For example, nah, ini dia. Jadi, coba perhatikan. A book. Book itu diawali dari huruf konsonan kan? B, book. Maka dia memakai artikel sebuah buku. A classroom. Nah, depannya juga pakai C, huruf konsonan. A teacher. A banana. A cat. Nah, semuanya ini awalannya memakai konsonan sound. A book sebuah buku, a classroom sebuah ruangan kelas, a teacher seorang guru, a banana sebuah pisang, a cat seekor kucing. Jadi ini bisa memiliki arti sebuah, seorang, seekor. Nah, digunakan untuk kata benda yang singular, yang satu dia. Next, sekarang kita belajar mengenai en. Article en is used in front of singular countable, sama ya, singular countable nouns juga, which are not specific. If a noun start with vowel sound. Nah, artikel en digunakan di depan kata benda tunggal yang dapat dihitung, yang tidak spesifik. Jika kata benda dimulai dengan bunyi vokal. Vokal itu apa aja sih, Us? Nah, vokal itu terdiri dari A, I, U, dan O. Jadi, bagaimana perbedaannya? Yaitu tadi ya, konsonan dan vokal. Kalau dia vokal A, I, U, E, O, sedangkan yang konsonan itu selain dari A, I, U, E, O. Kita lihat contohnya. Examples. An apple, an owl, an editor. Apple awalnya menggunakan huruf vokal apple. Owl juga, editor juga menggunakan huruf vokal, maka kita menggunakannya an.
Clear? Nah, di sini Us menjelaskan bagaimana sih perbedaan mengenai e dan en. Used before a consonant sound. Jadi ini digunakan sebelum bunyi dari huruf konsonan. Kalau kata bendanya diawali dari konsonan, kita menggunakannya sedangkan kalau yang en itu kita menggunakan karena kata bendanya diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Clear? Kalau di buku anak-anak Us semuanya itu hanya sekilas-sekilas aja mengenai artikel the, dan en. Nah, di sini Us jelaskan kembali. That's all for our material today. Saya alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Thanks for your information. Tetap semangat dalam belajar meskipun masih pandemi. Nanti apa-apa yang anak-anak Us belum mengetahui bisa tanya langsung ke Us, bisa japri seperti itu nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir Us mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.